Selain penampilan, bahasa tubuh Sandra Dewi saat hadir di Kejagung juga menjadi sorotan warganet. Artis yang pernah dijuluki Ratu Iklan itu masih bisa tersenyum dan berpose sarangheo kepada awak media. Tapi benarkah sikap sesantai itu bertolak belakang dengan bahasa tubuh Sandra Dewi? Tentu, sarangheo artinya kan cinta ya pemirsa. Cuman unik nih, kok sarangheonya sampai menutupi muka? Itu ada artinya. Ketika itu dipergerakkan menutupi muka, artinya apa? Sandra Dewi tidak menginginkan orang menyorot wajahnya dia nggak nyaman gitu. Dia ingin orang tahu bahwa dia baik-baik saja. Semua baik-baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Dia tidak ingin membuat ada kehebohan gitu loh pemirsa. Makanya love yang dia sampaikan. Itu juga bisa berarti bahwa Sandra Dewi saat ini sedang membutuhkan banyak dukungan. Di mata pakar mikroekspresi, bahasa tubuh yang diperlihatkan Sandra Dewi saat menunggu lift menyeratkan kegelisahan sebelum menghadiri tim penyidik Kejagung. Lalu mungkinkah ada yang disembunyikan Sandra Dewi terkait sepak terjang suaminya di jagat bisnis? Pemirsa sekalian, lihat bahasa tubuhnya Mbak Sandra Dewi itu nggak lazim ya ketika di depan lift. Bahasa tubuhnya itu doyong, tapi doyongnya kemana? Ke belakang. Dan uniknya, yang ke depan justru perutnya, pemirsa. Nah, apa sih artinya? Nah, di bawah sadar, perut itu menyimbolkan adanya suatu perasaan kebutuhan nyaman dan terhubung dengan finansial juga. Artinya, Sandra Dewi ingin ngomong gini loh, Pak, ini loh aku sudah mau jujur, mau kerjasama. Ini loh, aku taunya cuman ini aja Pak. Nih loh Pak, perutku aja tak tunjukin gitu loh Pak. Coba lihat, setelah menuju ke mobil, ada keceriaannya enggak? Yang ada nunduk begini. Ini apa? Ini meringkuk, ketakutan. Ya, karena bisa jadi pada waktu memberi keterangan kepada polisi ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, jadi itu aslinya Mbak Sandra Dewi itu ya tadi ketika menuju ke mobil begini. Setelah 5 jam diperiksa tim penyidik Kejagung, Sandra Dewi keluar dan mencoba terlihat tenang di depan awak media. Kata-kata yang dilontarkan Sandra Dewi pun menuai kontroversi di media sosial, lantaran ia meminta awak media agar jangan menyebarkan berita hoax. Jika status suaminya sebagai tersangka dan tahanan rutan Salemba atas kasus mega korupsi tata niaga timah TBK adalah fakta yang dirilis Kejagung. Apa maksud Sandra Dewi berita hoax? Jangan bikin berita-berita yang tidak benar. Tolong lihat data yang benar. Silakan menyampaikan data, fakta, asalkan jangan hoak, ya, jangan hanya menduga-duga, jangan hanya numpang tenar. Merasa bersalah ya kita ikutin aja hukumnya seperti apa. Kan aku kan pokoknya sebagai teman sekali lagi mendukung doa aja yang terbaik aja itu. Pasca memenuhi panggilan Kejagung pada Rabu lalu, sejumlah pakar hukum, pengamat bisnis, dan warganet menyebut Sandra Dewi bakal menyusul Harvey Muiz suaminya sebagai salah satu tersangka kasus mega korupsi PT Timah TBK. Dengan kekayaan fantastis yang diraih di usia muda, banyak yang menyebut mustahil Sandra Dewi tidak tahu, setidaknya curiga pada bisnis yang dilakoni suaminya. Kenapa istrinya terseret-seret? Bukan terseret-seret, dia kan menikmati juga. Menikmati, kecuali nggak menikmati. Karena sekarang secara logika orang bekerja yang baru umur sekian udah begitu mewah, harusnya tanda pertanyaan. Pasti kita dalam kamar pasti ada tanya ya, kok mewah banget sih kan gitu. Pasti dong ngasih ini pasti tanya, emang usaha lu apa? Pasti bertanya gitu loh, usaha lu apa? Oh ini emang bisa segitunya ya kita kaya begitu begini, karena kita masih muda. Kalau menerima ya namanya uang dari suaminya ya, itu kayaknya mungkin aja, karena kan memang ya suaminya yang melakukan gitu ya, dan pasti uang suami uang istri gitu ya, jadi mungkin aja. Cuma dalam kondisi si Sandra Dewinya itu tahu atau enggak itu ya kan yang kita masih belum tahu lah gitu. Saya pribadi kemungkinan lebih ke suaminya kali ya, ke istrinya mungkin enggak. Aku pribadi ya. Menurut
KPB sendiri, mungkin nggak sih seorang istri tidak mengetahui apa yang dilakukan suami? Menurutku nggak mungkin sih. Kenapa? Soalnya ya terkait apalagi ngomongin rumah tangga gitu ya, pasti sedikit banyak mengikut sertakan istri lah terhadap keputusan apalagi pekerjaan gitu kan, yang itu adalah main job gitu. Sederet pakar hukum ternama bahkan meyakini status Sandra Dewi bisa dinaikkan dari saksi menjadi tersangka lantaran ia diduga kuat menikmati hasil korupsi sekaligus berpotensi menjadi pelaku pasif tindak pidana pencucian uang. Kalau dia dipanggil untuk diperiksa dalam kasus yang saat ini misalkan lagi heboh karena melibatkan sang suami misalkan, maka saya pikir penyidik itu untuk mendalami saja sejauh mana keterlibatan orang yang dipanggil tersebut. Apakah dia tahu tentang transaksi-transaksi gelap ini? Apakah dia tahu asal-usul daripada pendapatan suami dan seterusnya. Dari situ nanti akan kelihatan. Kalau misalkan dia tahu, tapi dia juga aktif untuk misalkan memindahkan hasilnya atau menyamarkan hasil-hasil yang didapatkan suami, ya pasti secara hukum terlibat. Terkait misalkan tindak pidana pencucian uang, apa yang dia lakukan dalam pencucian uang itu? Oh ternyata uang yang dia dapatkan dia belikan rumah, uangnya dia dapatkan dia belikan apartemen misalkan, uangnya dia dapatkan dia belikan mobil misalkan seperti itu. Nah itulah rentetan peristiwa pencucian uangnya. Karena ada pidana pokoknya. Apa pidana pokoknya dalam kasus ini? Korupsi. Maka setelah ditemukan pidana pokoknya, maka ditindaklanjuti dalam bentuk tindak pidana pencucian uang. Mendapat dari suaminya mobil dan atau jet disewakan, ya kan? Karena jet itu kami lihat ada kurang lebih 180 kali penerbangan di salah satu bandara. Ini contoh nih. Kenapa kita tahu? Kita tracking. Nah, kalau itu mengalir kepada S, ya ikut. Atau mobil mewahnya direntalin untuk nikah. Mungkin nikah ada pemret media tertentu, bayar gitu. Ya, ikut menikmati. Jadi jangan disederhanakan bahwa istri tidak tahu. Seorang istrinya ada dua. Satu pura-pura nggak tahu, satu dia tahu tapi dia diem. Ya nggak SD, pura-pura nggak tahu aja, bodo aman, yang penting gue happy. Ya. Jadi kami di sini secara resmi membuat pengaduan masyarakat agar kiranya Kejaksaan Agung dalam hal ini penyidik kejaksaan bisa mencari apakah Sandra Dewi terlibat. Karena menurut kami harusnya sudah selayaknya Sandra Dewi mengetahui dari mana suaminya mendapatkan mata pencarian ataupun uang. Sejumlah pakar hukum, praktisi lingkungan hidup, sejumlah aktivis dan masyarakat awam siap mengawal kasus mega korupsi yang merugikan negara 271 triliun itu. Tak menutup kemungkinan dalam waktu dekat Sandra Dewi bakal bernasib sama dengan sejumlah istri koruptor di sejumlah daerah yang juga ditetapkan sebagai tersangka lantaran mengetahui dan ikut menikmati hasil bisnis haram suaminya. Jadi mengajarkan kalau seandainya ini tersangka wajib dikenakan undang-undang perampasan aset atau pencucian uang. Tujuan apa? Untuk mendidik, dan pemerintah ini harus berani karena dilihat sama seluruh Indonesia, termasuk dari kami pemuda Perindo berharap hukum ditegakkan lah walaupun langit akan runtuh. Kasus ini membuktikan ada ukuran-ukuran uang yang dibungkus sedemikian rupa seakan-akan baik, soleh, supi dan murni, ternyata uang-uang hitam semua, uang kotor gitu. Ini kan kita tahu bahwa ini kejahatan-kejahatan yang sangat sistematis. Lalu dibuka kanal seakan-akan ini bukan kejahatan. Ya alhamdulillah Kejaksaan Agung itu cerdik, pinter gitu. Di penghujung kami mau bilang bahwa masa nggak malu sih KPK dengan kepolisian terhadap kinerja Kejaksaan Agung? Lomba dong. Saya nggak ngerti ya, pasti orang hukum lebih paham. Cuman yang harapan kita rakyat biasa adalah hukuman yang diberikan itu adalah hukuman yang benar-benar dijalankan, gitu, ngerti kan? Ya maksudnya kalau misalnya dikasih hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, lalu kemudian dijalankan dengan sebagaimana mestinya.
Lalu benarkah Harvey Muiz dan Sandra Dewi dituntut minta maaf oleh masyarakat Bangka Belitung yang merasa dirugikan oleh Pak Sutri yang menggelar resepsi pernikahan mewah di Jepang itu? Benarkah LSM Lingkungan Hidup juga mendesak Kejagung agar aset-aset mereka yang disita bisa digunakan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan menebus kekayaan alam yang dikeruk mafia timah termasuk Harvey?